unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira, sukacita, Injil, dan kerajaan-Mu yang hadir begitu dekat dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian juga kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada di suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu, harinya Tuhan. Hari ini Injil yang diwartakan kepada kita mengajak kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan wewenang kepada 12 rasul. Seorang rasul Yesus setidaknya mempunyai 2 tugas. Yang pertama adalah tinggal bersama Yesus. Itu yang terpenting. Dan kita melihat, kalau kita membaca Injil Markus bab 6, kita selalu ingat betapa ke-12
rasul telah bersama Yesus selama beberapa waktu. Mereka telah mendengar pesan dan khotbah Yesus tentang pertobatan dan bagaimana Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi dengan berbagai tanda yang menyertainya. Tanda-tanda itu disaksikan oleh para rasul, yakni perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa istimewa dan kuasanya atas alam semesta, atas setan-setan, penyakit, bahkan kematian. Yesus menguasai semua itu dan menjadi tanda damai sejahtera serta kehidupan dalam situasi-situasi yang buruk sekalipun, termasuk kematian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para rasul juga sudah melihat bagaimana reaksi orang-orang terhadap Yesus. Mereka mengalami sendiri reaksi positif ketika orang-orang menyambut, menyembah, mengimani Yesus, bersukacita atas Yesus. Juga reaksi-reaksi negatif ketika beberapa orang bersikap resistance, menolak, bahkan berencana untuk membunuh Yesus. Dalam semuanya itu, para rasul sungguh mengalami kebersamaan dengan Yesus, dan Yesus mengundang mereka untuk tinggal bersama Kristus dalam hidup, karya, dan pelayanannya. Kemudian yang kedua, tugasnya para rasul sesuai dengan nama rasul itu berarti utusan yang diutus. Dalam perutusan ini, para rasul diberi tugas, misi oleh Yesus untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Maka kuasa-kuasa untuk menaklukkan alam, setan, penyakit, bahkan maut diberikan kepada para rasul. Dan para rasul diutus untuk melakukan itu. Apa yang mereka sampaikan sama seperti yang disampaikan Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Allah menyelamatkan melalui kerajaan yang hadir begitu dekat. Kerajaan Allah sungguh dekat dengan kita. Maka kita diundang untuk menyambut benih kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dengan segala antusiasme kita, bukan dengan kelambatan, acuh tak acuh, tapi kita diajak untuk bergerak segera menyambut kerajaan Allah itu dan tidak menunda-nunda, melakukan, mewartakan, menghadirkan kerajaan Allah dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mereka harus fokus, tinggal dan bersama Kristus. Kristus menyertai mereka dengan roh yang diberikan untuk mereka. Mereka juga dipanggil untuk bersikap lepas bebas, tidak mengandalkan barang-barang duniawi, tetapi melulu mengandalkan kekuatan Tuhan yang akan bekerja di dalam dan melalui hidup mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menerima warta sukacita Injil
dan kerajaan Allah yang sudah begitu dekat hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita acuh tak acuh, lambat, tidak merespons secara positif, ataukah kita dengan penuh semangat menyambut warta sukacita Injil itu melalui pertobatan kita, dan kemudian kita dengan penuh semangat juga menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada bagian terakhir ini saya ingin menggarisbawahi pentingnya sakramen minyak suci yang disebut di dalam Injil. Para murid menghadirkan kerajaan Allah itu dengan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Inilah yang dalam tradisi Gereja Katolik Roma masih dijaga, dilanjutkan, dan diteruskan kepada umat. Maka Gereja Katolik mempunyai yang disebut sakramen pengurapan untuk orang sakit atau sakramen minyak suci. Dengan sakramen itu, gereja menghadirkan kerajaan Allah yang begitu dekat untuk orang-orang sakit melalui sakramen yang istimewa ini. Tentu ada syarat-syaratnya orang untuk menerima sakramen minyak suci. Dalam keadaan normal, orang yang boleh menerima sakramen minyak suci adalah orang yang dalam disposisi perkawinan yang baik. Artinya, tidak dalam perkawinan yang tidak sah, kecuali dalam situasi sakratul maut, bisa diberikan, tetapi dengan syarat kalau nanti sesudah menerima minyak suci ternyata mengalami kesembuhan, maka orang yang sedang berada dalam situasi perkawinan yang tidak sah harus dibereskanlah perkawinan itu. Itu salah satu syarat yang harus diperhatikan untuk pelayanan sakramen minyak suci. Selebihnya sakramen ini bisa kita terima beberapa kali dalam keadaan yang lebih buruk ketika orang baru saja menerima minyak suci, lalu seminggu kemudian misalnya atau beberapa hari kemudian mengalami keadaan yang makin memburuk, tentu bisa menerima kembali sakramen itu agar yang bersangkutan terus-menerus diberi kekuatan oleh rahmat sakramen pengurapan minyak suci. Minyak yang dipergunakan itu bukan minyak sembarangan, tetapi minyak zaitun yang dicampur dengan balsam dan diberkati oleh Bapak Uskup pada saat misa pembaruan janji imamat dan misa krisma menjelang Jumat Agung. Itu minyak yang dipergunakan, bukan sembarang minyak. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam